Di hari pertama masuki kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita membuka firman Tuhan dalam kebersamaan warga gereja Masehi Injili Sangyata Laut hari ini. Firman yang akan menjadi tuntunan bagi kita, yang menjadi kekuatan untuk perjalanan hidup, Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 8. Secara responsorial, mari kita membaca firman ini. Saya membaca ayat yang berangka ganjil, dan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan membaca bersama ayat yang berangka genap. Sekali lagi, Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 8. Lembaga Alkitab memberi judul firman ini, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikian jauh firman yang kita boleh baca secara berbalasan. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jangan sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan yang berusaha melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam taum buhu. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk sesuatu yang baru, apalagi itu menyentuh tentang hidup, pasti menjadikan banyak orang ingin tahu. Secara sederhana saja, ya, dalam hidup orang sehari-hari terkait dengan rencana-rencana kehidupan atau rencana beli baju baru di tahun baru,
pasti itu bikin penasaran dan menghadirkan sukacita. Isai Madiri bilang, kebik mapulu. Ada hal yang baru yang menjadi bagian kehidupan untuk direnungkan, yang disampaikan melalui firman Tuhan di saat ini. Yohanes adalah penulis kitab ini. Kitab Wahyu, dia adalah seorang murid Yesus yang oleh karena kesetiaan, oleh karena tanggung jawab mengabarkan Injil, maka dia harus dibuang ke sebuah pulau, yaitu Patmos. Dan luar biasa yang terjadi dalam pembuangan itu adalah tidak hanya derita yang ia alami, tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam pembuangannya dia mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu mengalami sebuah penglihatan yang datangnya dari Allah sendiri. Penglihatan adalah sesuatu yang sudah dia saksikan namun belum terjadi. Namun dalam firman ini dikatakan dalam bagian paling akhir, ini adalah kebenaran. Benar, jadi tidak dalam bentuk ramalan, tetapi sebuah penglihatan yang betul-betul akan terjadi, yang dikerjakan oleh Kristus sendiri. Dan hal ini diperintahkan untuk dituliskan dalam sebuah kitab guna dilanjutkan kepada ketujuh jemaat: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini alamat ketika penglihatan itu dikirim. Sesungguhnya apa penglihatan yang Yohanes alami? Sangat jelas dalam firman yang kita baca di saat ini bahwa Yohanes melihat ada langit dan bumi baru. Sesungguhnya yang pertama itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah langit dan bumi baru, di mana Allah bertahta, Allah diam bersama-sama dengan umatnya. Allah ada di tengahnya. Dan itu adalah Yerusalem baru, di mana Allah berkemah bersama umatnya. Allah menjadi Allah atas anak-anaknya. Saudaraku, hal yang baru yang disampaikan Yohanes dalam penglihatannya ini membutuhkan perhatian yang serius, yang tidak harus dipahami oleh 7 jemaat saja, tetapi ini menjadi perhatian kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus yang telah mengerjakan keselamatan dengan mengorbankan kehidupannya sebagai persembahan dan korban hidup. Yerusalem baru, di mana Allah ada di tengah-tengahnya. Ada pesan yang sangat serius yang disampaikan di sini bahwa Allah akan diam di tengah-tengah manusia dalam sebuah kebersamaan dan menjamin hidup manusia. Jadi dia tidak tinggal begitu saja. Dibandingkan dengan kita manusia, kadangkala orang biar hidup di banyak orang, ya, biar ada baku birman, marhobi bakunci di dalam. Kira-kira seperti itu loh kalau manusia. Tetapi Allah tidak demikian. Dia hadir, dia tinggal, dia hidup
pada ayatnya yang berikutnya, dalam bentuk segala bentuk duka, cita, kesusahan itu dilenyapkan. Saya pikir-pikir, aduh hidupnya sadap kalau begini. Penderitaan dan duka cita itu dihapuskannya. Bukti dia ada dan menjamin kehidupan kita manusia. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari pertama kita langkahkan kaki kita di tahun baru 2025. Hari ini 1 Januari. Firman-Nya menyampaikan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, yang kita imani, Allah yang menganugerahkan penglihatan bagi Yohanes adalah Allah yang berkuasa untuk membaharui segala sesuatu, termasuk membaharui kehidupan kita semua, saya dan saudara-saudara. Itu berarti bahwa tahun baru bukan hanya tahun hidupnya yang baru, tetapi hidup kita pun ada dalam pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan. Hidup ini terus berproses, dan Allah membaharui semua aspek kehidupan kita manusia. Apa-apa itu? Allah membaharui waktu. 2024 kini sudah lewat, berlalu dengan suka dukanya luar biasa. Dan sampai hari ini 2025 1 Januari kita boleh ada dan dikaruniakan Tuhan untuk menapaki perjalanan hidup yang baru, waktu yang baru yang Allah baharui untuk kita jalani. Walaupun kita sadar ini sangat rahasia, satu langkah di hadapan langkah kaki kita, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang mau terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Allah hidup di tengah-tengah kita, Allah hidup di antara kita, Dia menjamin hidup kita, dan Dia setia terus membaharui hidup kita. Karena itu pun kita harus membuka kehidupan ini untuk mau dibaharui dengan cuma baju baru, sepatu baru, manggilan, lalu hati kita tidak pernah kita buka untuk dibenahi oleh Tuhan sendiri. Hubungan dengan sesama, mari kita baharui di dalam Tuhan. Yerusalem baru ada, alasannya karena Allah melalukan semua dosa-dosa yang ada. Termasuk kegagalan, kesalahan, ketidaksanggupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia telah berkorban, memberikan kehidupannya sebagai korban yang hidup supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Mengasihi, dan semuanya dilakukan untuk kebaikan kita manusia. Saudaraku, di ayat yang selanjutnya, ayat 5 sampai dengan ayat 8 di sana, firman mengingatkan kita bahwa ternyata tidak semua manusia menerima kebaikan dan karunia dari pembaharuan Allah. Dan ini penting bagi kita yang disampaikan oleh firman. Mengapa? Agar supaya kita tidak hidup sembarangan dalam dunia ini. Pada nebe kata embiah, pada nebe kata kumang. Tetapi kita punya tanggung jawab di dalam hidup. Kalau mau kita terhindar dari hal-hal yang tidak terpuji dalam kehidupan ini, misalnya kesombongan dan mementingkan diri.
sendiri. Mari kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman-Nya 1 Samuel pasal 16 ayat 7, di sana dinyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pandang bulu. Baginya umatnya itu semua sama. Allah tidak pernah memilih. Dan kasih Allah bagi kita tidak dapat kita khianati, ya. Seperti Nats pembimbing kita katakan tadi, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Maka janganlah kita dalam hidup ini mempermainkan kasih karunia Allah, ya, dengan hidup seenaknya, asal hidup saja. Kalau kita suka, Allah tidak mau kita hidup jauh dari kepedulian terhadap saudara-saudara, terhadap sesama, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemarin, sejak 2 hari lalu, sesungguhnya jemaat kita berduka cita. Ya, sebau gaguran dan endang di kelompok 24. Sangat memilukan. Mengapa? Kita yang tuan rumah kurang peduli dengan duka cita. Saya kurang tahu apakah yang berduka ini orang miskin, orang yang tidak punya, sehingga kepedulian kita kurang. Kemarin disuruh menyanyi, nyana sampai 10 orang. Orang badiri. Narawo di ngamu jamaat marine. Padahal kita pemangku duka. Dan ini sudah beberapa kali terjadi, ya. Main pirwato mata sederhana. Keterpanggilan kita sangat-sangat kurang. Kepedulian kita sangat-sangat kurang. Mari Bapak Ibu, perbarui kepedulian kita bagi sesama di tahun kehidupan yang baru. Mereka butuh penghiburan, mereka butuh doa kita, mereka butuh topangan dan kehadiran kita di sana. Saya kurang tahu apakah karena kesibukan 31 ini kembali kepada kita masing-masing. Yang pasti bahwa ini bukti kita masih kurang peduli dengan sesama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hidup dalam kasih karunia Allah tidak hanya hidup seenaknya. Hidup dalam kasih karunia, jangan hidup beriman setengah-setengah. Paulus membahasa suam-suam kuku. Orang bilang hari-hari lau-lau salah. Kalau kita mau, iya. Kalau tidak mau, itu terserah kita. Hidup beriman kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, mengikut Kristus, harus betul-betul ada dalam kesetiaan. Jangan kaki kiri di sebelah, kaki kanan di sebelah. Coba bayangkan berjalan bagaimana. Ongkongi ibu paparang belong abe bukete ketak lagu lama. Kita masih mengikat diri dengan gaya-gaya hidup yang lama, mengaku orang Kristen, tetapi sebagian dari atau setengah dari aktivitas kehidupannya
tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pinta bagi kita. Masih hobi, ya. Jangan bilang karena hobi ya. Oh ibu soalnya hobi gua. Hobi, judi. Salah-salah kita mau tanya di sini siapa jaga judi? Sendiri juga tanya pada diri sendiri. Judi kelihatan, judi tak sembunyi, ya, judi online, macam-macam. Mengaku orang Kristen, pengikut Kristus, padahal Tuhan tidak pernah mengajarkan hal itu. Justru hal itu yang menghancurkan dan merusak kehidupan. Mabuk, bersinah, dusta. Di bagian ayat yang terakhir itu lengkap disampaikan. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang Tuhan sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Jelas disampaikan oleh firman Tuhan, tinggal orang mau pilih Yerusalem baru atau api yang menyala yang akan membakar tubuh ini. Mari di perjalanan hidup yang baru, tahun karunia Tuhan yang baru, kita hidup dalam kesediaan hati untuk memberkati banyak orang. Jangan hidup untuk membawa bencana bagi diri sendiri dan derita bagi keluarga atau orang lain. Kepo boleh, no? Tapi jangan terlalu jauh hingga masuk ranah hidup orang lain. Itu masalah. Sambuh brandy, hidup baru kan? Jadi kalau mau komitmen hidup baru, hal-hal yang tidak membawa berkat, yang bikin sakit hati orang lain, berhenti. Jadi bukan cuma berhenti coba gate, berhenti dalam banyak hal yang mengecewakan dan menghadirkan sakit hati untuk banyak orang. Jadilah berkat. Apa susahnya sih jadi berkat? Orang kalau jadi berkat, doa orang lain terhadap diri kita itu luar biasa. Tapi kalau sebaliknya, yang terjadi adalah apa? Kutuk ke harapan-harapan yang tidak baik. Berhenti dari hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, tetapi rajinlah dan bangkitlah untuk hal-hal yang baik, yang menghadirkan berkat dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih anugerahkan kesempatan bagi kita untuk hidup di tahun baru ini. Ini baru hari pertama. Saya percaya kita semua punya harapan-harapan hidup pribadi atau keluarga rumah tangga kita. Letakkanlah harapan itu pada dasar hati kita yang bersih dan mau memberkati, sehingga harapan itu benar-benar akan menjadi berkat nyata dalam kehidupan kita. Ada 365 hari kembali tersedia bagi kita untuk kita jalani. Karena itu jalanilah dan lakukanlah hal-hal yang baik. Pakai kesempatan yang teranugerah ini, awali tahun baru ini dengan hidup baru bersama Tuhan. Jalani dengan semangat cinta kasih Allah dan sedia untuk terus dipaharui agar hidup kita semakin layak dan di hadapannya kita boleh memberkati banyak orang.
mau kamu salah mata mambeng tata pe du meningan su pebawiyah sikite kamu. Amin.